أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Para shaimin shaimat, hadirin para pemirsa media dakwah Islam Kabupaten Ketapang yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat melaksanakan ubudiyah Ramadan kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita dari awal sampai akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa media dakwah Islam Ketapang yang dimuliakan Allah, sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia ketika melakukan sesuatu pasti dia ingin apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Seperti halnya pada saat ini di bulan Ramadan yang mulia ini, semua kaum muslimin berlomba-lomba untuk melaksanakan ubudiyah, baik itu puasa itu sendiri, tadarus Al-Quran, tarawih, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu harapan dari semua yang melakukan itu adalah agar ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seiring dari semua keinginan-keinginan kita itu, tentu kita juga harus waspada bahwa jangan sampai apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita itu justru tanpa kita sadari apa yang kita lakukan dari hal-hal yang merusak dengan puasa yang kita lakukan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim. Sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 perkara yang merusak terhadap amal-amal yang kita lakukan. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyumil khalqi. Kata Rasulullah, yang merusak terhadap amal-amal yang sudah susah payah kita kumpulkan, itu yang pertama adalah al-istighalu bi'uyumil khalqi. Kita terlalu sibuk dengan aib-aib yang dilakukan oleh orang lain. Pada saat ini, pada zaman ini, banyak orang lebih memikirkan, lebih mencari-cari terhadap kesalahan orang lain, tetapi mereka lupa terhadap kesalahan-kesalahannya sendiri. Padahal di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas." Maka beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga dia melupakan dengan aib-aib orang lain. Orang yang selalu sibuk dengan aib orang lain itu akan merusak amal ibadah yang telah kita lakukan. Yang kedua, pemirsa media dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa qaswatul qalbi, keras hati. Keras hati adalah penyakit yang sangat berbahaya yang ada di dalam diri manusia. Tentu kita bersyukur ketika kita diberi kelembutan hati dan bisa menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagai contoh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau diberi keras hati oleh Allah, tetapi dia mudah untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keras hati apabila kita turuti, pada puncaknya dia akan merasa benar sendiri, dia akan merasa pintar sendiri. Semua orang lain salah, semua orang lain tidak benar, semua orang tidak sempurna imannya apabila tidak ikut kepadanya. Ini penyakit yang sangat berbahaya di dalam agama kita, di dalam Islam, yang sangat dilarang oleh agama kita. Maka orang yang keras hati ini juga termasuk perbuatan-perbuatannya itu merusak dengan amal-amal yang telah susah payah kita kumpulkan. Yang ketiga, wahubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Di dalam kesempatan ini saya mengatakan kata terlalu, artinya bahwasanya agama Islam tidak pernah melarang orang Islam untuk kaya. Bahkan Islam menganjurkan kepada umatnya untuk kaya, tetapi kaya yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Jangan sampai kita terlalu cinta kepada dunia, kemudian kita menghalalkan segala cara, tidak pandang apakah itu jalan yang benar ataupun jalan yang salah, yang penting bisa didapat. Urusan akhirat, urusan nanti, banyak orang bilang seperti itu. Padahal kita harus ingat, pada hakikatnya adalah kehidupan kita di dunia ini adalah untuk menuju kebahagiaan kita nanti di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita mengumpulkan amal untuk menuju kebahagiaan kita di akhirat kelak. Bukankah orang yang paling bahagia itu adalah orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah? Orang yang bahagia di dunia dan orang yang berbahagia di akhirat. Di dunia dia bisa bermanfaat kepada orang lain, melakukan amal soleh, amal kebajikan, dan di akhirat kemudian dibalas oleh Allah dengan surganya. Hadirin para pemirsa media dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang dapat merusak amal kebaikan kita adalah wakilatul haya, yaitu rasa sedikitnya malu. Hari ini sudah kita bisa lihat baik di media cetak atau di media massa, orang sudah tidak lagi malu mengungkapkan aibnya di muka umum. Seorang istri tidak malu lagi mengungkapkan kejelekan suaminya di depan umum. Begitupun suami, begitupun yang lainnya. Ketika hal ini menjadi budaya di dalam masyarakat kita saat ini, tentu ini sangat bahaya. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, al-haya'u minal iman, bahwa sesungguhnya rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Tidak punya rasa malu itu artinya orang tersebut imannya tidak sempurna. Oleh karenanya rasa malu ini harus kita hindarkan bagi kita orang-orang Islam. Sebagai contoh, pada saat Ramadan kali ini, bisa saja kita dalam berpuasa, kita makan minum dan tidak ada orang satu pun yang bisa melihat kita ketika kita melakukan makan dan minum pada siang hari. Tapi karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu tidak kita lakukan. Dan itu yang berbicara adalah nurani, yang berbicara adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kata Rasulullah SAW, yang dapat merusak amal kebaikan kita yang telah kita kumpulkan dengan susah payah adalah watulul amali, yaitu panjang angan-angan. Allah tidak melarang umat Islam, bahkan dianjurkan untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit. Tetapi jangan lupa, kaki harus tetap berpijak pada dunia, kaki harus tetap berpijak pada alam realita. Karena kalau tidak, orang lain sudah bisa berbuat yang bermacam-macam kemajuan yang menjadikan dirinya bermanfaat bagi umat. Sementara orang yang penghayal kelas tinggi itu hanya bisa menghitung jikalau, andai kata, umpama, dan misalnya. Maka panjang angan-angan itu termasuk salah satu pekerjaan yang dapat merusak amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu wa zalimun la yantahi, yaitu kedoliman
yang tidak pernah bisa dihentikan. Hadirin pemirsa media dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita dilahirkan dalam keadaan suci? Bukankah kita dilahirkan dalam keadaan putih? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan putih dan bersih. Perbuatan kitalah yang membuat hati kita menjadi hitam. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat hati. Jika hati itu baik, maka akan baik seluruh tubuh kita. Jika hati jelek, maka akan jelek pula seluruh tubuh kita. Bukankah kaki hanya digunakan untuk berjalan, tangan untuk memegang, mulut untuk berkata, hidung untuk mencium, kuping untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Yang kesemuanya itu tidak akan bisa dilakukan apabila hati tidak berkehendak. Maka dari satu kesatuan tubuh ini, pengendalinya adalah hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari 6 penyakit yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan terlebih di bulan Ramadan ini, dari puasa kita itu sendiri, dari tarawih kita, dari tadarus kita, dari ubudiyah kita yang lain di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan diselamatkan Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita menjadi bekal kita untuk 11 bulan yang akan datang, menjadi insan yang muttaqin sesuai tujuan puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa media dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.